Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anglisender Timira dari Prodi PG PAUD. Baik, pada video ini saya akan mereview kembali materi tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandangan terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, pengertian wawasan Nusantara menurut Teori Besar garis besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 adalah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan terminologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan. Dalam Nusantara, wawasan dari kata wawasan atau bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nessos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa, bisa ditakdirkan berupa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin, yaitu in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberangan atau luar. Dari penjabaran ini, penggabungan kata Nusa dalam antara kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi sumpah kelapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati dan Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam kitab Paralaton. Pengertian terminologis dalam pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat di mana termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting, yaitu untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara bersatu keberagaman Indonesia. Hakikat atau esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sedangkan pada hakikatnya masyarakat Indonesia adalah sebagai tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa.
masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan tentang bangsanya sendiri secara umum serta mampu memandang kesatuan dan keberagaman bangsa sebagai substansi kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas wawasan Nusantara. Asas merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dan pelihara demi terciptanya tujuan bersama. Kita akan mengulas tentang asas wawasan Nusantara, yaitu kepentingan yang sama, satu visi, satu orientasi. Asas ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahkan kepentingan masyarakat Indonesia harus disepakati bersama dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan distribusi hasil kerja keras yang berproporsional, artinya distribusi dan redistribusi. Kekayaan negara yang dibagikan harus dijalankan secara adilan demi kemakmuran rakyat. Kejujuran artinya sesuai aturan kata-kata dan tindakan rakyat kecil, tidak menipu masyarakat kecil lainnya, sebagai pemerintah tidak menipu rakyatnya. Solidaritas artinya bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dalam persatuan nasional. Wujud solidaritas dengan cara rela berkorban demi membela tanah air. Kerjasama artinya asas ini mengandung arti kerjasama secara strategis demi mencapainya tujuan nasional. Kerjasama melibatkan semua golongan, melemburkan kelompok minoritas dan mayoritas. Yang mayoritas tidak boleh menindas, harus menyayangi yang di minoritas. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai sumber motivasi, panduan dan aspirasi segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama masyarakat dan pemerintah, untuk melibatkan keberagaman dan kesatuan demi terciptanya tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa manusia Indonesia yang cinta tanah air, nasional dan patriotik. Jiwa nasional berekspresikan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Secara etimologis, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk ketantangan dan ancaman yang ada, menjamin kelangsungan kehidupan. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional secara etimologis dapat sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat mengulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, ketahanan nasional Indonesia berdasarkan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi
oleh dua aspek, yakni aspek alami yang berjumlah 3 unsur. Dalam aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Pada naskah garis besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 ditemukan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Untuk tetap memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin dicapai, dan agar ketaatan negara atau ancaman dapat gangguannya yang timbul baik di luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan nasional ada kondisi dinamis yang mendapatkan integrasi dari kondisi setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Secara historis, ketahanan nasional dipermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang dikarangkan Harnama Seskoat atau Sunardi di tahun 1997. Di masa itu sedang mewawaskan pengaruh komunisme yang bermasalah dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis yang ketahanan nasional berlandaskan ideologi pada tahun 1969 melahirkan istilah ketahanan nasional yang intinya adalah ketahanan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1997 konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Secara sosiologi, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tantangan atau mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Secara politik, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak banyak ditahankan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang terlapis atau ketahanan berlapis. Lambang ketahanan nasional Republik Indonesia sebagai lambang yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia. Sudut membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lembaga Republik Indonesia. Esensi dan urgensi ketahanan nasional sudah ditemukan sebelumnya. Terdapat cara pandangan dalam melihat ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsep ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai metode. Ketiganya bisa saling berkaitan karena dikiat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astolgatra.
Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang diawas ini. Spektrumnya semakin luas, adanya kompleks. Sekian review materi dari saya mengucapkan terima kasih.